Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Friko Zuhri. Tentunya kali ini spesial edisi Pilkada dan kita akan membahas terkait dengan visi misi dan juga program kerja dari paslon nomor urut 1 Pak Helmi Hasan dan juga Pak Mian. Ini menarik, kita mendengarkan lagu janji tadi ya. Kalau kita bicara janji, pastinya ini yang diharapkan masyarakat, janji ini bisa terrealisasi. Nah, tadi kan banyak disampaikan oleh Bapak bahwa banyak sekali program dan juga visi misi yang nanti akan dijalankan oleh Pak Helmi dan juga Pak Mian. Nah, ketika visi misi ini nanti apabila beliau menjadi gubernur kita di periode selanjutnya, bagaimana nih beliau meyakinkan masyarakat? Apakah sudah ada strategi? Karena melihat dari dana sendiri kan pasti kita tidak bisa mengandalkan baik itu dari APBD atau APBN saja. Pasti ada sektor lain, entah itu dari investor ataupun lain sebagainya. Ini seperti apa, Pak? Ya, kita tidak mau seperti gubernur sebelumnya ya. Ada 18 program janji yang itu selalu masyarakat menyampaikan ya, kepada kita juga, kepada tim, kepada Pak Helmi Hasan. Dulu janjinya gas melon gratis, ternyata tidak. Kemudian sekolah gratis, ternyata tidak. Nah, kita itu sudah melakukan gerakan di Kota Bengkulu dan itu tentunya menjadi ruang di mana nanti itu akan kita adopsi penuh ya. Bagaimana dengan anggaran ya? APBD Provinsi Bengkulu yang target 3 miliar sekian, ya tentunya itu harus menjadi ruang untuk dilakukan pembedahan lebih mendalam sehingga potensi-potensi untuk mencapai target retribusi dan pajak itu bisa dilakukan. Kemudian bekerja sama tentunya dengan pemerintah pusat ya. Bagaimana program-program pemerintah pusat ya itu bisa turun ke Provinsi Bengkulu dan tentunya nanti berdampak kepada DAU kemudian dana transfer ya. Nah, ini penting ya, harus ada intensitas ya komunikasi, misalnya yang menjadi ide dari Pak Haji Helmi Hasan tidak hanya soal menteri ya. Kita punya 6 partai pengusul. Di situ ada Pak Prabowo, Gerindra. Gerindra itu mengusulkan Pak Helmi Hasan, Pak Mian untuk menjadi gubernur ini. Artinya ini ruang ketika kita nanti berkomunikasi secara intent ya dengan Menteri Keuangan. Kita bisa berinten untuk berkomunikasi dengan anggota DPR RI yang ada di Provinsi Bengkulu ini, termasuk juga DPD. Sehingga ini menjadi sinergi bersama nanti untuk ketika APBD provinsi tidak bisa terpenuhi, kita bisa untuk pusat bisa mengakomodir dan itu apakah bisa dilakukan? Bisa sepanjang gubernurnya mau dan tentunya Pak Helmi Hasan sangat mau ya kan, Pak Helmi Hasan sangat mau. Nah, tadi menarik itu soal bagaimana lapangan pekerjaan. Ada satu yang juga harus dikendalikan oleh gubernur nanti insya Allah Pak Helmi Hasan, mengendalikan harga sawit misalnya. Ya, sawit itu tidak boleh misalnya menjadi pemerintah tidak hadir untuk mengendalikannya. Sehingga masyarakat di bawah misalnya pernah kemarin sampai 200 ya. Ini kita melihat bahwa kenapa pemerintah tidak hadir. Nah, salah satunya tadi ruang seperti pabrik juga harus dipikirkan dan itu harus direalisasikan. Kemudian juga bagaimana menjawab keluh kesah dari supir kita atau warga kita soal antrian BBM, Bang. Antrian BBM itu kalau mau misalnya masyarakat itu putus asa, dia mau aja mungkin antriannya dari Kota Bengkulu sampai ke Tabapenanjung, ya kan? Nah, dengan kondisi itu tim Pak Helmi Hasan ini mengkaji ya, karena terdiri dari kalangan akademisi, politisi, mantan-mantan birokrasi. Ternyata kewenangan provinsi untuk menentukan besaran pajak harganya itu ya. Kita coba bandingkan misalnya yang ada di Sumatera Selatan, Palembang, Lampung, Padang, itu tidak lebih dari 7% ya. Rata-rata di bawah
7%. Tapi pemerintahan di zaman gubernur sekarang ini itu 10%. Sehingga memaksakan juga ya bahan bakar itu lonjakannya tinggi, keterbatasan, dan itu mendorong bahwa masyarakat merasa tidak bisa berbuat banyak. Ya kan? Nah, itu salah satu juga yang menjadi ruang nanti ketika berkomunikasi dengan kementerian yang ada di pemerintahan Pak Prabowo. Nah, kalau kita melihat memang Bengkulu ini sendiri kan potensinya kaya gitu ya Pak. Salah satunya adalah potensi terkait dengan pariwisata. Ini kan salah satu program unggulan artinya untuk meningkatkan taraf ekonomi yang ada di Provinsi Bengkulu sendiri. Adakah program-program khusus gitu ya dari Pak Helmi dan juga Pak Mian untuk meningkatkan pariwisata di Provinsi Bengkulu? Salah satunya adalah untuk menarik minat para wisatawan untuk bisa berkunjung nanti ke Provinsi Bengkulu ini seperti apa? Ya, betul. Yang pertama adalah kita memperkuat yang memang sudah ada. Ya, salah satunya apa? Destinasi pariwisata yang ada di Provinsi Bengkulu ini kan banyak, tetapi dia sangat konvensional ya. Dan di sini juga harus ada supporting ya, baik itu dana maupun supervisinya. Sifat kebutuhan mendasar dari pariwisata ini kan juga harus ditingkatkan. Misalnya bandara kita, bandara kita itu harus diluaskan sehingga memungkinkan ya ketika transit itu di Bengkulu. Kemudian juga pariwisata yang ada yang itu memang dalam artian bahwa sudah ada itu juga harus dikembangkan. Kita punya benteng. Benteng itu selama ini memang betul bahwa dia menjadi kewenangan ya dari satu lembaga. Nah, lembaga pemerintah juga, tetapi kan kita bisa untuk melakukan kerjasama ya di Kota Bengkulu. Misalnya seperti Danau Dendam. Memang betul dia pengelolaannya adalah di kementerian ya, di Dirjen. Tetapi kan kita bisa melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pariwisata yang ada. Nah, kemudian juga harus digali. Kami coba mengkaji diskusi dengan kabupaten kota, itu di Kaur ternyata ada air terjun bagus. Ya. Di Lebong itu ada. Tetapi ini pertanyaannya bagaimana kalau itu tidak dilakukan akses besar-besaran, jalannya tidak diperbaiki, akses internetnya misalnya tidak terpenuhi, begitu juga lampu dan lain sebagainya. Nah, di Kota Bengkulu ini kan saya katakan karena di DPR juga saya tidak melihat ada rasa tanggung jawab dari gubernur yang ada itu. Wajah Provinsi Bengkulu ini ada di Kota Bengkulu. Nah, artinya apa? Seperti mohon maaf, ada gedung yang sejogja itu menjadi gedung yang bisa untuk kementerian di pusat untuk rapat, yang Mespemda sekarang itu luar biasa. View-nya ketika kita ke sana kelihatan pantainya, tetapi itu kan tidak dimanfaatkan oleh gubernur sekarang. Ada fasilitas yang harus kita tingkatkan, kemudian ada beberapa spot-spot dan juga potensi yang memang betul-betul bisa dimanfaatkan. Harus dimanfaatkan. Nah, kita akan break, nanti kita lanjutkan kembali. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali, tetaplah di Berendo.